selanjutnya adalah makan bubur pakai seledri. Semoga yang hadir acara diseminasi ini panjang umur, murah rezeki. Ya. Untuk acara selanjutnya itu acara ketiga, sambutan, mohon izinnya Ibu, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Jakarta, yaitu kepada Ibu Umi Widayati SS. Padanya kami silakan. Nah, kalau saya bilang selamat pagi, jawab ya pagi, luar biasa. Ya, pagi, luar biasa. Wah, luar biasa. Guru SMP 21 yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita untuk yang Islam kita bacakan Al-Fatihah untuk kedua sahabat kita, ya. Untuk yang beragama selain Islam silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Semoga Allah Ta'ala Tuhan yang Maha. Udah, kemampuannya begitu. Jalani aja seperti itu. Ya, kita berusaha yang terbaik. Anaknya bisanya begitu, nggak apa-apa. Gitu. Ya, tapi untuk karakter, perilaku itu nggak ada tawar-menawar. Dari penabur, IPK sampai semua sekolah Islam juga ada yang bagus-bagus, sampai sekolah negeri di seluruh negeri ini sepakat perilaku dan karakter yang dibentuk. Ya. Salah satunya nanti melalui diseminasi budaya positif yang akan diterapkan di sekolah ini. Ya. Apa sih budaya positif? Nah, nanti lebih baik kedua teman kita ini yang menjelaskan seperti itu. Ya. Intinya nanti segala sesuatunya adalah berpusat pada solusi, ya, bukan masalah. Seperti kemarin ya Bu Sinur ya. Nah, kita menghadapi sebuah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ya, Bapak dan Ibu guru yang hebat, ya, tidak. Tapi kita harus mengikuti itu. Jadi begitu selesai didiseminasikan, nanti kewajiban kita Bapak dan Ibu mempraktekannya. Wali kelas dengan guru zaman dulu, waktu kita masih Ibu Bapak ya. Oh ya, sebelumnya saya untuk menginformasikan, jadi diseminasi deposit ini calon guru penggerak itu 2 Miss ya. Ada dua Miss, yaitu Miss Santi dengan Miss Firly. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti pemaparan materi oleh kedua Miss ini. Sebelumnya ada pantun dulu nih. Ke pasar baru membeli micin. Jangan lupa membawa teri. Saya sebagai MC meminta izin kepada Miss Santi untuk menyampaikan materi. Ya, silakan kepada Miss Santi untuk memberikan pemaparan materi tentang budaya positif. Monggo, Miss. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 21 Jakarta, Ibu Umi Widayati. Yang terhormat Ibu Waka Akademik, Ibu Siti Mariam. Dan yang terhormat Ibu Waka Kesiswaan, Ibu Helvi Lumbantoruan. Dan yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 21 Jakarta. Ucapan terima kasih kami ingin sampaikan kepada Ibu Umi Widayati selaku Kepala SMP Negeri 21 Jakarta yang sudah memberikan kami kesempatan memfasilitasi kami untuk
putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar, putar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-ciri restitusi yaitu memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran. Jadi restitusi itu adalah tawaran, bukan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara seperti begitu. Nanti pada suatu saat nanti dia akan mengingat selalu apa yang diperlakukan oleh gurunya di sekolah. Nah, jadi ada juga negatifnya, sangat negatif ya menjadi guru yang penghukum. Berikutnya Miss Firly, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini dia kebalikan dari penghukum. Suaranya sangat lembut kalau ngomong. Nah, kenapa sih kamu seperti itu? Contohnya seperti itu ya. Nah, kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Emang kamu nggak merasa kasihan sama ibu? Ibu sudah berbuat yang terbaik loh buat kamu. Jadi suaranya sangat lembut. Nah, ini juga akan membuat murid atau peserta didik akan merasa menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia sudah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar dia, orang-orang yang menjadi kesayangannya dia. Kemudian selanjutnya, Miss Firly. Nah, posisi berikutnya adalah sebagai teman. Mungkin di antara kita banyak yang berada di posisi ini sebagai teman. Ada keuntungan kita memposisikan diri kita sebagai teman, ada juga negatifnya, ada positif ada negatifnya. Kalau positifnya kita bisa lebih saling menghargai antara guru dan murid, bersilaturahmi yang baik. Namun negatifnya di sini akan membuat anak merasa dirinya nanti ketergantungan kepada murid tersebut, kepada guru tersebut. Dia akan merasa ketergantungan, dia akan lebih memilih-milih. Oh, saya maunya sama guru yang ini saja karena dia dekat sama saya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa kita harus bisa menempatkan diri kita juga. Walaupun kita memposisikan diri kita sebagai teman, tapi kita juga harus bisa menempatkan kapan kita harus membantu dia, karena di sini kita akan membuat anak tersebut merasa ketergantungan terhadap diri kita. Jadi pada saat nanti kita tidak membantu mereka, pada saat nanti mereka membutuhkan sesuatu dari kita dan kita tidak bisa membantunya, maka perasaan kecewa itu akan muncul di hati mereka. Seperti itu. Kemudian yang pemantau, posisi kontrol yang sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, seorang pemantau di sini sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contohnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi dan konsekuensi apa yang sudah kamu lakukan. Selanjutnya. Baik. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana seorang guru menempatkan dirinya sebagai manajer saja, hanya memanage mereka dan membuat anak untuk bertanggung jawab atas permasalahan atau perbuatan yang sudah mereka lakukan. Jadi akan mencari solusi bersama-sama. Contohnya dia bisa mengatakan, seorang guru berkata, apa yang kita yakini atau apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya?
Nah, jadi kalau menurut Bapak Ibu, jadi di sini guru hanya sebagai manajer aja. Jadi anak diminta untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia sudah perbuat. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu yang paling ideal yang bisa kita terapkan dalam mengajarkan murid kita dalam menyelesaikan masalah murid kita, posisi yang mana kira-kira Bapak Ibu? Manajer. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, marilah kita merefleksi diri kita sendiri. Saya yakin kita semua pernah menjadi guru yang ada di posisi kontrol penghukum, teman dan sebagainya, ya. Jadi marilah kita merefleksi diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Berikutnya kita akan masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah dengar keyakinan kelas? Pernah ingat? Pernah tahu keyakinan kelas? Ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Belum? Wali kelas pernah. Siapa wali kelas? Oke, jadi keyakinan kelas di sini biasanya ada perbedaannya. Ada yang tahu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Selama ini kan kita biasanya hanya menerapkan peraturan kelas. Ya, Bapak Ibu, peraturan kelas ya. Keyakinan kelas mungkin belum mulai. Semoga nanti setelah hari ini Bapak Ibu khususnya wali kelas sudah bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Baik, kita bisa lihat di sini perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid atau guru dan siswa. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah saja. Selanjutnya Bu Firly. Keyakinan kelas. Nah, ini dia apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosan tahun 98 bahwa suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi dari dalam atau intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Jadi menurut Bapak Ibu yang lebih baik yang mana nih, peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas, karena di sini keyakinan kelas ini bukan hanya dibuat oleh gurunya, tapi mendiskusikan, ada curah pendapat antara guru dan murid. Jadi murid yang menuliskan kesepakatan apa saja yang akan dijadikan suatu keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya Bu Firly. Oke, baik. Keyakinan kelas itu biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, yang ini nih. Kalau peraturan atau kesepakatan kelas biasanya dalam bentuk negatif. Kalau keyakinan kelas ini kita akan merubahnya menjadi pernyataan-pernyataan universal yang positif. Contohnya, kalau peraturan, jangan datang terlambat. Nah, itu peraturan ya, peraturan atau kesepakatan. Kalau kita akan membuat keyakinan kelas akan menjadi seperti apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ya, betul sekali, datang tepat waktu. Nah, dari datang tepat waktu ini ada satu nilai kebajikan yang dapat kita ambil. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kedisiplinan, betul sekali ya. Jadi ada nilai kebajikan yaitu kedisiplinan, nanti akan membuat anak, karena mereka yang membuatnya, maka mereka nanti akan menjalankannya dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka tuliskan atau sepakati bersama dan yakini. Selanjutnya,
Oke, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi ada prosedurnya ya. Mempersilakan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi nanti kita akan, kalau Bapak Ibu ingin membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, silakan membuatnya karena nanti ini bisa dijadikan sebagai aksi nyata Bapak Ibu nanti pada topik di PMM, di disiplin positif. Topik disiplin positif di situ ada membuat keyakinan kelas ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas yang pertama tadi nanti siswa akan diberikan sticky note seperti ini ya, akan diberikan sticky note dan mereka akan diminta oleh Bapak Ibu untuk menuliskan kesepakatan apa saja yang mereka akan jadikan sebagai keyakinan kelas ya. Selanjutnya mencatat semua masukan-masukan yang ada. Nanti anak-anak akan tempel terus akan mencatat masukan-masukan yang diberikan oleh murid-murid tadi. Kemudian setelah anak-anak mengumpulkan dengan cara menempelkan di sticky note, lalu nanti Bapak Ibu akan mengganti, akan memilah-milah yang mana yang termasuk dalam kalimat-kalimat negatif dan akan nanti dirubah menjadi kalimat positif. Dan kalimat positif ini akan menjadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu yang berisi dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya setelah mengubahnya lalu meninjau dan menyetujui keyakinan kelas dengan cara menandatanganinya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah menuliskan, anak-anak sudah menuliskan semua pendapat mereka dan sudah kita klasifikasikan mana sih yang termasuk nilai kebajikan dari disiplin positif atau tanggung jawab. Lalu Bapak Ibu meminta anak-anak, meminta peserta didik untuk menuliskan, untuk memberikan tanda tangan. Berarti mereka sepakat dan meyakini apa yang sudah mereka tulis. Untuk lebih jelasnya lagi, Miss Firly bisa minta tolong ditayangkan sebentar. Saya sudah mempraktekkan sebagai aksi nyata saya di PMM untuk topik disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan membuat tanpa ada paksa. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai untuk membuat keyakinan kelas. Proses penulisan keyakinan kelas. Satria sama baik anak-anak, kita akan mulai membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dan nanti kita akan membuatnya menjadi keyakinan kelas. Ibu akan membagikan sticky note ini. Kalian silakan untuk menulis. Baik Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Baik, di sini menurut Diana Gosen dalam buku Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 98, 5 posisi guru dikategorikan menjadi 5. Yang pertama adalah penghukum. Jadi posisi kontrol yang sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman, dan yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, kira-kira nih
kita itu berada di posisi yang mana sih? Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer? Manajer, oke. Ada yang lain, sebagai apa? Sebagai teman, pembuat rasa bersalah, ya. Pak Mutarom gimana? Penghukum. Baik, nanti kita akan bahas bersama-sama kira-kira nanti yang ideal yang mana sih, kita berada di posisi yang mana. Silakan Miss Firly. Oke, sekarang kita lihat untuk yang penghukum. Seperti apa sih yang penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik atau secara verbal. Nah, di sini guru yang berada di posisi kontrol sebagai penghukum akan selalu berbicara dengan suara yang keras. Kemudian juga bisa juga menghukum dengan cara menghardik. Ya, contohnya kamu ini peran sertanya mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Keren ya. Dan penyampaiannya ini sangat bisa dipahami dengan baik dan sangat jelas. Pematerinya juga cantik-cantik sehingga kita bersemangat mengikuti diseminasi pada siang hari ini dan mendapatkan lebih luas lagi pengetahuan tentang kita mengajar. Secara tidak langsung kita dalam hati begini, oh saya sudah melakukan ini, saya akan melakukan ini, ya. Baik, terima kasih Bu Khairia. Terakhir nih, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini? Ini, saya mau nanya Bu Christine. Bu Christine. Saya akan menjadi guru seperti apa? Setelah mendengarkan apa yang disampaikan ini dan intinya sih nggak banyak-banyak ya. Saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi. Pastinya semua Bapak Ibu guru akan menjadi guru yang baik dan bisa menjadi panutan ya buat anak didik kita. Dan paling tidak anak-anak didik kita itu menjadi anak yang sedang pada gurunya dan yang tadi dikatakan Santi kan sebagai teman ya. Sebagai teman juga walaupun Bapak Ibu sebagai teman, tapi tidak anak ini tidak menjadi kurang ajar, tapi tetap menjadi teman yang baik ya bagi kita semua. Terima kasih Bu Christine atas refleksinya dan Bapak Ibu semuanya juga. Kami sangat berterima kasih atas partisipasinya dalam diseminasi pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dan kita pahami dapat kita terapkan di kelas dan kemudian kita kembangkan menjadi lebih baik lagi sehingga lingkungan sekolah kita tercipta menjadi lingkungan yang positif. Amin ya rabbal alamin. Iya, Pak Amir mau kasih komentar. Baik. Ini penting ini. Jelas. Paparan dan uraian itu lebih jelas ya. Kalau kayak begini semua, anak pasti akan tertarik ya, akan tertarik mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh kita. Nah, apalagi Siti Nur Laila, paparan yang dilakukan oleh Santi dan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir atas umpan baliknya, atas testimoninya buat kami berdua. Intinya Bapak Ibu, tetaplah kita menjadi guru yang selalu menginspirasi murid-murid kita dan kita selalu melakukan suatu hal dengan konsisten. Oke, bergerak, menggerakkan. Ya, demikian ya dari kita dengarkan paparan dari duo Miss ya, yaitu Miss Firly dengan Miss Santi. Mudah-mudahan apa
apa yang telah dipaparkan oleh dua Miss ini amat sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan diri kita dan juga untuk kebaikan siswa-siswi SMP Negeri 21 Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembicara mohon maaf seandainya dalam membantu acara ini masih banyak terdapat kesalahan, kebenaran datangnya dari Allah dan salah dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa tahun depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Oke, membuat apa? Keyakinan kelas. Ada yang tahu itu apa keyakinan kelas? Ada yang tahu apa keyakinan kelas? Hah? Ada yang tahu keyakinan kelas? Nah, terima kasih. Oke, keyakinan kelas itu adalah merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama di dalam kelas. Jadi sekali lagi, jadi keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang nanti kita akan sepakati bersama. Yang intinya adalah untuk membuat siswa, untuk membuat kalian akan menjadi mandiri, bertanggung jawab untuk menciptakan atau untuk mewujudkan budaya positif di kelas kita. Mau nggak kelasnya nyaman? Mau kelasnya nyaman? Oke, kalau mau kelasnya nyaman berarti kita harus membuat keyakinan kelas supaya kalian nyaman, kita semuanya nyaman. Oke, selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas ini. Nanti misalnya akan membagikan sticky note. Tahu sticky note apa? Nah, di sticky note ini kalian akan menuliskan ide atau pendapat kalian tentang kelas impian kalian. Ya, tentang kelas impian kalian. Kita akan membuat dulu kesepakatan kelas terlebih dahulu, lalu nanti kita akan membuatnya atau merubahnya ke keyakinan kelas. Jadi, kalian tahu nggak apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ayo, peraturan kelas apa? Peraturan kelas itu biasanya diapain? Dibuat oleh siapa? Ya, jadi peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh sekolah. Kadang-kadang peraturan kelas itu membuat kita atau membuat kalian tidak nyaman karena kan diatur-atur ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kalian akan meyakini karena kenapa? Karena keyakinan kelas itu adalah dibuat oleh kalian sendiri dan juga dengan insentif, ya, tanpa ada paksaan. Jadi sesuai dengan kesadaran diri kalian menuliskan keyakinan kelas apa yang kalian mau. Ya, baik. Misalnya akan membagikan ini. Jadi kalian tulis nanti kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dulu dan setelah itu nanti kalian akan menempelkan di sini. Ya, paham nak? Paham. Yes. Nanti akan membagikan ini. Lanjutkan.
ya. Silakan untuk tuliskan namanya. Sudah selesai. Oke, baik anak-anak. Semuanya sudah dapat sticky note-nya? Sudah. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Oke, baik. Sekarang kalian silakan menuliskan ide atau pendapat-pendapat kalian tentang apa sih yang kalian inginkan untuk membuat kelas kita nyaman, supaya aman, supaya tertib. Silakan kalian tuliskan apa saja yang kalian mau. Seperti curhat di kertas itu ya. Silakan. Jangan lupa untuk menuliskan nama boleh di atas, boleh di bawahnya. Silakan. Ada kesulitan kah dalam membuat kesepakatan kelasnya? Semua bisa? Diana nulis apa? Sudah selesai. Taman Dani? Nah, sudah? Sudah? Baik. Mana hasil tulisannya? Sesuai dengan hati nurani apa tidak? Baik. Silakan mulai dari kelompoknya ini sama kita. Silakan waktunya kalian untuk menempelkan hasil atau ide-ide yang sudah kalian tuliskan di sticky note-nya. Selanjutnya, Ren.
Selanjutnya. Silakan. Siap-siap mulai dari belakang. Di sini aja silakan cari. Di bawahnya ya. Selanjutnya. Ya, baik. Sudah tertempel di sini ide-ide dan pendapat-pendapat kalian terkait dengan kesepakatan kelas kita. Baik, kita baca satu-satu nih ya. Baik, kita lihat satu-satu. Ya, kita baca ya. Dari Prisa nih. Katanya jangan berisik saat jam pelajaran, saat ada guru maupun saat tidak ada guru. Jangan berisik ya. Kemudian ada lagi dari Lisa, jangan mengambil pulpen teman tanpa izin. Nah, kemudian Alif, jangan mengambil alat tulis di kelas dan jangan bercanda di kelas. Kemudian tidak mengganggu teman saat fokus
fokus mengerjakan tugas itu dari Ririn. Dari Hasan ada datang tepat waktu, jangan terlambat, jangan buang sampah sembarangan. Ini borong semua di sama Hasan nih. Ya. Kemudian ada Ratu, tidak mencoret-coret tembok atau meja. Jangan mengobrol dan asik sendiri. Kemudian tidak keluar kelas pada saat jam kosong. Kemudian ada Aura, jangan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada Nur Fajri, jangan ada yang berisik di kelas. Maya, jangan berisik di kelas, jangan mengganggu teman. Kemudian ada Okta, jangan berisik jika tidak ada gurunya. Kemudian ada Ferry, tidak membuat keributan, tidak sering bolak-balik cuci di kamar mandi. Kemudian ada David, tidak mengobrol. Nah, siapa yang suka mengobrol? Yang sering mengobrol siapa nih? Ya, tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Ada tidak yang suka mengobrol di sini? Ada David. Nah, nanti kita setelah membuat keyakinan kelas berarti harus dipatuhi, ya. Kemudian ada lagi sama, jangan gaduh saat jam kosong, ya. Berarti rata-rata dalam kelas ini keluhannya adalah ketidaknyamanan dalam belajar, ya. Sepertinya banyak yang berisik, banyak yang ngobrol. Nah, kemudian dari Gibran, jangan gaduh tadi, ya. Kemudian dari Nur Fatma, piket sesuai jadwalnya, harus piket nih. Nah, ada yang tidak pernah piket nih? Nah, banyak. Ada yang pernah tidak piket? Nah, siapa ayo? Banyak yang tidak piket. Nah, nanti mulai sekarang, setelah kita sudah membuat keyakinan kelas, maka nanti kalian harus selalu melaksanakan tugas piketnya. Melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, kemudian ada dari Mutia, tidak berjalan-jalan saat pelajaran jam kosong. Artinya tidak berisik, ya. Selanjutnya ada dari Sherin, tidak mengerjakan tugas lain saat KBM berlangsung. Nah, ini nih. Jadi pada saat lagi pelajaran, contohnya nih, lagi pelajaran bahasa Inggris, ada yang mengerjakan PR matematika. Nah, ini tidak boleh, makanya malas Sherin, ya. Kemudian tidak tidur saat jam pembelajaran dimulai. Mas suka ada yang tidur, ya? Ayo, sering ada yang tidur? Tidak bercanda saat guru menjelaskan agar mudah memahami pelajarannya. Itu dari Yardi. Tidak berisik di kelas saat tidak ada guru. Berikutnya, tidak berisik saat belajar, sama. Dari Saskia, dari Bagas, jika pinjam barangnya, pulpen, label, tip S, pensil, penghapus, maupun dikembalikan lagi. Nah, emang ada ya? Yang suka pinjam temennya, barang temennya, ada yang tidak pernah mengembalikan? Ada. Wow, kenapa bisa seperti itu? Ayo, kenapa bisa seperti itu? Dikembalikan dong kalau habis pinjam. Berikutnya, saling menghargai satu sama lain, jangan pernah nyalain orang kalau masih melakukan hal yang sama. Bintang sepertinya lagi curhat. Berikutnya tadi Bintang yang lagi curhat tuh, ya. Dari Ramadhani, tidak mencoret-coret meja. Nah, sama, ya. Saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian dari Farel, bila Bapak Ibu guru menjelaskan, sewajibnya kita mendengarkan, betul. Jadi kalau lagi ada gurunya sedang menerangkan, jangan ada yang ngobrol sendiri. Selanjutnya dari Keisha, hidup rukun dan damai. Ya, jadi tidak saling tidak saling salah menyalahkan, tidak saling ejek-mengejek. Kemudian ada dari Pandu, saya inginkan ketertiban pada saat jam kosong. Selanjutnya, sepakat kelas jagalah kebersihan, menjaga kebersihan. Kemudian dari Syafiq, saya ingin semua petugas tiket kelas bersihkan dan melaksanakan tugasnya. Kemudian Syafira,
tidak mengambil pulpen orang. Banyak berarti yang suka mengambil pulpen orang. Yang terakhir adalah sama dia. Jangan apa tadi ini? Jangan maling pulpen. Nah, ternyata di sini adalah ternyata di kelas kita ini masih banyak yang kurang tertib. Masih banyak yang kurang tertib, masih banyak yang berisik pada saat jam mengajar. Nah, ini adalah curahan hati kalian, ide-ide kalian. Nanti yang ini dari kesepakatan kelas ini kita akan mengubahnya menjadi keyakinan. Jadi keyakinan kelas. Ini adalah kesepakatan kelas. Nah, sekarang sebelum kita merubahnya ke keyakinan kelas, kita akan mengkelompokkan dulu yang mana sih yang termasuk dalam disiplin. Ya, yang mana termasuk saling menghormati dan menyayangi, yang mana dari ide-ide kalian ini masuk dalam kemandirian, mana yang termasuk dalam tanggung jawab, mana yang termasuk dalam menjaga kebersihan. Baik. Sekarang kalau kita lihat untuk kedisiplinan, berarti yang ada hubungannya dengan jangan terlambat. Kemudian disiplin dalam berseragam. Misalkan lihat di sini, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu masuk ke dalam nilai kebajikan dari disiplin. Ya. Berikutnya tentang saling menghormati dan menyayangi. Di sini ada nggak kira-kira saling menghormati dan menyayangi? Ada nggak tadi? Ada. Contohnya seperti apa ya? Jangan apa? Ya, saling menghargai dan menghormati ya, jangan berisik. Itu termasuk. Kemudian untuk kebersihannya ada tidak kebersihannya? Yang mana? Menjaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan, jangan mencoret-coret meja, ya tidak. Jangan membuang sampah di dalam kolong meja. Itu masuk ke dalam nilai kebersihan. Lebih kesehatan ya, kesehatan. Jika kelas kita nyaman, jika kelas kita bersih, badan kita atau tubuh kita bersih, maka kita akan menjadi sehat, nyaman. Kita akan menjadi nyaman. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Sekarang kita akan buat keyakinan kelas. Kan kesepakatan kelas ini, dan sekarang kita akan merubahnya menjadi keyakinan kelas. Biasanya dalam kesepakatan kelas itu bentuknya masih negatif. Kita akan merubahnya ke keyakinan kelas, maka dia akan dirubah menjadi positif. Pernyataan-pernyataannya nanti akan dirubah menjadi yang positif. Ada yang bisa bantu Miss Santi untuk menulis, untuk mengetik? Ya, sharing, silakan sharing. Ya, baik, kita lihat. Jangan datang terlambat. Kira-kira keyakinan kelasnya apa nih? Kita buat keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jangan datang terlambat. Positifnya apa? Apa? Jangan tepat waktu. Datang tepat waktu. Baik, silakan ditulis, diketik sharing. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ya, baik. Yang satu nah. Yang satu dulu.
Biasanya kalau keyakinan kelas itu tidak banyak-banyak ya, paling antara 1 sampai 5 kalimat saja. Karena kenapa? Supaya kalian gampang mengingatnya, gampang diingat, dan gampang untuk diterapkan, dijalankan, dan akan menjadi sebuah budaya positif yang ada di kelas kita. Oke, dalam tepat waktu. Kemudian yang kedua, jangan berisik. Kemudian ini digabungkan aja semuanya karena hampir sama semuanya. Intinya adalah jangan datang terlambat, jangan berisik, saling menghargai, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua di sini kita ambil jangan gaduh, tidak mengobrol, jangan berisik, jangan keluar masuk. Berarti itu apa? Jangan berisik. Kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, menjadi seperti apa? Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Sekali lagi, menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menaruh sampah di dalam laci. Nah, kira-kira apa nih? Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita mengubah keyakinan kelasnya menjadi positif apa tuh? Menjaga kebersihan kelas. Baik, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada yang nomor 4, keyakinan kelas kita. Di sini ada yang menuliskan tidak mengejek temannya, kemudian tidak saling mengingatkan satu sama lain, tidak membuli. Nah, kira-kira apa nih kalau kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita? Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Baik. Sekarang saling menghargai dan menghormati. Oke. Berikutnya nomor 5. Di sini suka ada yang tidur nih pada saat tidak ada pelajaran. Ada yang suka tidur di sini. Kemudian ada juga yang suka di sini juga ada yang suka cuek nih sama gurunya. Dan juga ada yang tidak pernah salim. Nah, berarti apa ini? Menjaga etika dan sopan santun. Nah, menjaga etika dan sopan santun. Jadi ini dia keyakinan kelas kita yang harus kalian patuhi, jalankan dengan tanggung jawab. Bisa dulu di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas 9C. Sekarang kalian bisa lihat di samping kalian.
semuanya, jadi tidak ada paksaan. Semoga keyakinan kelas kalian ini dapat kalian jalankan dan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab, diyakini. Ya, jadi nanti nih, kalau kalian sudah mulai melanggar, oh iya, saya kan tadi membuat keyakinan kelas. Baca lagi nanti keyakinan kelas kalian. Dibaca lagi, oh iya, ini kan keyakinan kelas saya. Ya, baik. Ini dulu. Baik, sekarang Miss Santi akan meminta satu orang siswa untuk maju ke depan membacakan keyakinan kelas kita. Siapa yang mau nih? Oke, silakan bisa. Keyakinan kelas 9C. Yang pertama, datang tepat waktu. Kedua, menjaga ketertiban kelas. Ketiga, menjaga kebersihan kelas. Keempat, saling menghargai dan menghormati. 5, menjaga etika dan sopan santun. Oke, baik. Terima kasih, Brisa. Silakan. Ya, baik. Anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat, yang sudah ditempelkan. Sekarang, Miss Santi minta 2 orang untuk maju ke depan untuk menempelkan ini. Silakan, siapa yang bisa? Ya. Mana ya? Makasih sharing Saskia. Ya, baik anak-anak. Sekarang sebagai wujud kalian menyetujui dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka Miss Santi akan meminta kalian untuk menandatangani di bawah keyakinan kelas ini. Nanti satu orang maju ya, berdiri untuk maju menandatangani kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini. Paham nak? Paham ya? Mulai dari Frisa, silakan maju bawa pulpennya sendiri ya nak. Selanjutnya, cepat nak, semuanya langsung berdiri, bikin barisannya. Namanya, ayo lanjut cepat. Agak gede. Lanjut, silakan. Gimana aja deh. Hasan, ayo nak. Lanjut. Boleh agak besar sedikit nggak apa-apa. Yang besar juga nggak apa-apa. Nah, belakangnya
nggak bisa nggak apa-apa. Dalam protesnya nggak apa-apa bisa. Biar penuh semuanya. Too small, masih kalau kecil agak besar. Selanjutnya. Bintang. Baik, anak-anak, kalian sudah menandatangani keyakinan kelas, semuanya sudah ada tanda tangannya di sini. Berarti kalian harus sudah siap untuk menjalankan keyakinan kelas ini. Ya, sanggup untuk menjalankan keyakinan kelas kita? Sanggup. Ya, kalau nanti kalian sudah mulai lupa, nah coba baca lagi keyakinan kelas kalian, karena keyakinan kelas ini akan ditempel di sini sehingga kalian akan mudah untuk selalu melihatnya. Setiap masuk kelas, tengok dulu di sini. Oh iya, ini keyakinan kelas 9C. Nah, dibaca lagi. Semoga nanti kalian dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas kita akan menjadi lebih nyaman. Kalian nanti akan lebih semangat untuk belajar, dan pastinya kalian nanti bisa berprestasi dengan kelas yang nyaman. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian hari ini. Semoga apa yang sudah kalian yakini hari ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, ya. Jadi selalu semangat. Oke, kita ini dulu. Udah putus?
Baik, mari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilal Falakis dari kelas 9C. Saya dan teman-teman saya hari ini membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman saya senang bisa berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas ini. Semoga saya dan teman-teman saya dapat menjalankan dengan penuh rasa tanggung jawab agar bisa menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.